Ayo, harus ngomong apa sampean? Perdana Menteri Komunis Yaman Selatan adalah Habib Haidar Abu Bakar Al-Attas. Al-Attas Ba'alwi duduk, Asegaf Ba'alwi duduk. Ngapa diriakan komunis? Ngapa duduk diriakan Islam? Ayo jawab. Melek mata ya, beli bisa aja dibohongi maning sampean rela beli lamun Indonesia digawe komunis. Toli wong kayak kue ngomongnya golongan kita-kitanya disebutnya PKI lah. Astagfirullah. Sing PKI siapa? Sing PKI siapa? Tapi kita kabeh beli nganggep mereka PKI ora. Sebukatan wis mancing Islam tobat wis sing penting aja gawe masyarakatku dibuat brutal, dididik kanggo haus darah, haus nyawa, nyerang pemerintah, nyerang kiai, siapa bae sing beli pada baru dheweke arep dipateni, arep diserang sih gimana? Itu bukan Indonesia. Ngene mboten? Bung Iyon yo Banser dituduh PK. Ya Allah, Banser duwe PKI. Ki ana maning gerakan wong NU duwe PKI maning. Ya Allah. Nah, ini wis. Lah iki jadi faktornya itu. Kemudian wakil presiden komunis Yaman Selatan adalah Habib Abdurrahman Al-Jufri. Al-Jufri Ba'alwi duduk. Ba'alwi duduk. Kalau kenyataan sejarah seperti itu di Yaman, toli sampeane beli gelem memperhatikan, beli gelem ngalap pelajaran, salah ta ora sampeane? Bakal kula ngingetaken sampean salah ta beli? Kula ngingetaken sampean salah ta ora? Ngadu domba ta ora? Bentengi negara ta musuhi negara? Ki kula sing ngomong, wong sing gawe PWI itu kula aja. Aja jare wong lamun sampean percaya ning wong ya salah. Wong kula sing gawe PWI. Nggih ta? Nggih, wis. Habib Abdurrahman Al-Jufri. Ketika itu Yaman Utara sing dikuasai ning wong Arab Yaman kayak Al-Qatiri, Basalama, kemudian apa sih At-Tamimi. Mereka juga At-Tamimi Al-Qatiri juga datang di Indonesia bareng bersama Ba'alwi. Tapi Al-Qatiri At-Tamimi ke wong Arab Yaman kah? Langka sih ngeklaim Indonesia. Indonesia ada milik suku Al-Qatiri. Bahwasanya Wali Songo adalah bangsa At-Tamimi, langka kok. Iki Ba'alwi diklaim kabeh, Wali Songo Ba'alwi, di Ponorogo Ba'alwi kabeh. Priben ceritane, priben cerita. Lah, bis. Akhirnya masyarakat Yaman Utara menyerang, merebut kembali Yaman Selatan. Merebut Yaman Selatan, ini sejarah itu. Merebut Yaman Selatan, akhirnya ki Ba'alwi kabeh ki kabur kabeh. Ana sing dicincang, ana sing di apa sih digantung, ana sing ditebas, dipancung ning wong Arab. Kalau mereka cucunya Rasulullah, wong Arab beli bakal wani karena mereka tahu mereka adalah Yahudi Askenazi yang menjual nama cucunya Rasulullah. Doktrin wong akeh sing ketipu gawe merebut Yaman. Ini jangan sampai di Indonesia kok terjadi. Lempani sampai aduh disintegrasi kongkon beblesak negara, beblesak presiden, pemerintah sampai diblesak-blesak. Gitu. Masya Allah, ngundang Menteri Agama Gusti Akut Iblis, ngundang Istana Negara ya Istana Dajjal, presidennya di setan-setan, ribet sampai rusak tak boten. Kue gaya Indonesia atau gaya Yahudi? Wong Indonesia pernah beli makan? Masya Allah, Kiai Said Agil diantek-antek Yahudi. Iki wis mulai Pak menjatuhkan. Mereka memutus mata rantai, kalian akan diputus mata rantai. Satu, dengan sejarah kalian, dengan leluhur kalian. Nomor dua, memutus mata rantai dengan negara kalian dan pemerintah kalian, dan memutus erat mata rantai dengan ulama kalian dan kiai kalian. Mulanya ulama digembos, diblesak-blesak. Ki Ma'ruf Amin dibabi-babi. Subhanallah. Wong semono alime putuwe Kiai Nawawi Banten iku waktu Mbak Ali ngomong ning ngarepane jamaah, ngomong wis balik kiai mani Ma'ruf Amin babi apa babi, ikut jamaah ngomong babi kabeh. Cari kita ngomong makhluk terkutuk kakak, ngajari wong Indonesia babi-babi ulama bener tak orang makanya sing melek mata sampean gitu gini mboten. Satu, jangan mau dipecah belah. Setuju? Setuju? Kayak tadi tuh yang apa namanya Kiai Haji Zainuddin Ali cerita, awas
Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab, emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Mbak Alwi. Unyil mau sweeping Mbak Alwi. Nah Habib Rizik, gua Mbak Alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Bakal ngancem mau sweeping habaib. Gua kepret loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Mbak Alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Penyok unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam ini semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Mbak Alwi, dia atau lawan? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin. Setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Mbak Alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Udah juga begini, tanggal 10 bebas nih. Udah bukan bikin gregetan. Untung gue punya jantung 11. Putus 1 ada 10, putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah. Bawaannya ngagetin melulu. Saudara kira-kira jelas gak? Paham gak? Mau diadu domba? Mau dipecah belah? Kiai, ulama, habaib nggak boleh diadu domba, betul? Itu yang ngadu-ngadu domba, yang ngancem sweeping habaib, saudara, itu PKI gaya baru, bukan? Mereka bukan ahlus sunnah, bukan? Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara? Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Maka itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama, di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan. Jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Begitu semua saya tanya umat, siap bersatu gak? Siap bersatu gak? Ada yang bilang, Habib kok selama ini Habib diem aja, kun gue bebas bersyarat. Kalau gue bebas dari kemarin, gue udah cari, gue udah piting tuh orang. Udah bengkong pakai ngancem. Baru didatengin sama satu orang, udah ngundang tentara sama polisi 2 truk. Bengkong. Udah cukup begitu aja ya. Mudah-mudahan kita semua selamat, amin. Kiai Zainuddin Ali juga suarakan di mimbar, Kiai Ucu suarakan di mimbar semua, bahwa Kiai Habib, saudara Ba'alwi dan semua ulama bersatu, bersaudara, tidak boleh ada yang diadu domba, betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap sikat Yahudi pesek, siap sikat yang mau sweeping habaib. Takbir, kejar, hajar mereka, jangan pada takut, saudara. Takbir. Negara dan bangsa, ibda binafsik, mulai dari dirimu. Kita mulai dari diri kita masing-masing nih ya, Pak. Kita mulai dari diri kita. Bagaimana kita bisa mau menyelamatkan negara dan bangsa yang begitu besar ini kalau kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri, saudara. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, yuk kita tingkatkan kita punya sholat.
Yang kemarin sholatnya belum bagus, yuk kita baguskan sholat kita. Yang kemarin masih belum sholat, ayo kita tegakkan dan dirikan sholat, ya kawan. Mulai dari diri kita. Kita harus melakukan revolusi akhlak. Artinya revolusi, saudara, perubahan secara drastis, perubahan yang harus disegerakan, perubahan yang gak boleh lama-lama. Sebab kalau kita tunda perubahan ini, saudara, maka kapal besar yang bernama Indonesia akan karam dan tenggelam. Na'udzubillah min. Siap revolusi akhlak, siap memperbaiki diri. Takbir, sallu ala nabi. Nah, kalau kita bicara revolusi akhlak, saudara, bapak revolusi akhlak dunia tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu Nabi diutus oleh Allah, saudara? Untuk apa, saudara? Untuk mengeluarkan kita ini, liyukhrijuna minadz-dzulumati ilan nur. Untuk Nabi dengan izin Allah mengeluarkan kita semua umat manusia sedunia dari zaman kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dulu dunia gelap, saudara. Zaman jahiliyah, bukan Arab aja yang jahiliyah, saudara. Seluruh dunia jahiliyah. Di Eropa, di Amerika, di India, di Cina, di Indonesia, di Afrika, semua jahiliyah, saudara. Kita hidup dalam kegelapan, saudara. Diutuslah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memindahkan kita dari zulumat ilan nur, dari kebodohan kepada kepandaian, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Nah, sehingga ajaran Nabi tidak lain dan tidak bukan, saudara, untuk melakukan perubahan akhlak umat manusia. Makanya bapak revolusi akhlak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sesuai dengan misi kenabian. Nabi mengatakan dalam satu hadis, ya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tegas Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Innama bu'itsu, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya li utammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan-kemuliaan akhlak, ya ikhwah. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan sedemikian rupa, berarti misi kenabian dibawa oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk penyempurnaan akhlak. Nah, kenapa kita nggak boleh, saudara, ke dukun supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita nggak boleh mempraktekkan ilmu perdukunan supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita nggak boleh belajar ilmu sihir, apalagi menggunakannya, supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita nggak boleh menyembah berhala supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita nggak boleh mencampur adukan agama supaya akhlak kita mulia? Itu dalam urusan akidah. Dalam urusan syariat, kenapa kita mesti sholat 5 waktu supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita mesti puasa di bulan Ramadan supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita mesti bayar zakat, kita punya harta, saudara, supaya akhlak kita mulia? Jadi kenapa kita diwajibkan aneka ragam kewajiban supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita tidak boleh berzina? Kenapa kita tidak boleh menenggak minuman keras? Kenapa kita tidak boleh berjudi? Kenapa kita tidak boleh mencuri? Kenapa kita tidak boleh korupsi? Supaya akhlak kita mulia. Kalau akhlak sudah hilang, runtuh daripada kejayaan suatu bangsa. Benci orang yang bermaksiatnya ini, karena di dalam darahku ada darah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Hasan Ibnul Hasan radhiyallahu anhu, in ata'na Allah fa ahibbuna wa in asaynallaha fa abghiduna. Kalau kami keturunan Rasulullah ini taat kepada Allah, maka cintai kami. Kalau kami bermaksiat kepada Allah, maka bencilah kami.
ini ajaran daripada keturunan asli Rasulullah pakai sod, yang sudah lulus tes baik secara kitab-kitab nasab, mungkin juga pada waktu itu sudah lulus DNA. Bahkan di dalam ajaran Al-Quran, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, apabila dia berbuat maksiat, maka maksiatnya itu yudha'af lahal azabu di'fain, akan ditikelkan, akan dilipatkan kesalahannya itu, dianggap akan diberikan 2 kali siksa. Kalau orang-orang yang tidak ada kaitan dengan Rasulullah bermaksiat 1, maka dia akan mendapatkan dosa 1. Kalau orang-orang yang menisbatkan diri kepada Rasulullah bermaksiat, maka dosanya 2. Sunan Kalijaga yang kita cintai adalah merupakan salah seorang daripada Wali Songo. Wali Songo adalah penyebar agama Islam di tanah Jawa dan Indonesia. Kenapa Anda tepuk tangannya ragu-ragu? Apakah Anda selama ini mendapat kabar bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia bukan Wali Songo? Atau Anda sering mendengarkan dari YouTube bahwa yang mencetak para kiai-kiai di Indonesia ini adalah orang yang dia datang belakangan, dia mencetak kiai, kiainya udah ada duluan sebelum dia. Yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini Wali Songo. Yang mencetak kiai-kiai di Indonesia ini Wali Songo. Sanadan muttasilan minna ilaihim radhiyallahu ta'ala anhum. Saya contoh, ini ada enggak kesambungan daripada silsilah ilmu kepada Wali Songo? Saya belajar pada Syekh Astari Cakung, beliau belajar kepada Syekh Ishaq Cakung, beliau belajar kepada Syekh Rafi'uddin Cakung, beliau belajar kepada Syekh Alim, beliau belajar kepada Syekh Abdullah, beliau belajar kepada Syekh Ibrahim, beliau belajar kepada Syekh Hasan Al-Basri, beliau belajar kepada Syekh Mahmud, beliau belajar kepada Tubagus Saleh, beliau belajar kepada Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, beliau belajar kepada Syekh Rana Manggala, beliau belajar kepada Maulana Yusuf, beliau belajar kepada Sultan Hasanuddin, beliau belajar kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, beliau belajar pada Sunan Ampel radhiyallahu ta'ala anhum. Pada Sunan Kalijaga juga ada, nanti diberikan oleh Syekh Raden Syarif Rahmat. Ilmu apa saja, ilmu fikih ada sanadnya, ilmu tauhid ada sanadnya, sampai nyandung ada sanadnya. Barang siapa yang berani-berani nyandung tanpa sanad, maka roja'a min haitsu jaa'a. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di media sosial kita sering dijejali oleh nada-nada minor dari ajaran Islam yang dibungkus ajaran Islam, tapi sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Fadilatun nasab alal ilmi, ini adalah ajaran-ajaran yang tidak berdasar dan berasas kuat daripada dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama sudah jelas
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas orang yang beriman dan berilmu